Meskipun remaja ini telah membangkitkan profesi tersembunyi yang langka setiap 100 tahun sekali, dia justru menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh sekolah. Hanya karena kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh keterampilan profesi pemuda itu bahkan tidak sebanding dengan serangan biasa tabib. Namun, ketika berbagai ras asing mulai menyerbu, semua orang menyadari bahwa iblis dari berbagai ras asing pun tidak berani mendekat dalam jarak 100 meter dari pemuda itu. Beberapa menit yang lalu, seluruh sekolah kagum, ternyata ada yang membangkitkan profesi tersembunyi. Tapi di saat berikutnya, ketika mereka melihat profesi yang ditampilkan, kerusakannya tetap satu, semuanya seolah menjadi lelucon. Perlu diketahui bahwa monster terendah pun memiliki 7 hingga 800 tetes darah, dan di kemudian hari, monster biasa saja memiliki puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nyawa. Dengan kerusakan tetap ini, apalagi hanya sedikit, bahkan jika 10 kali lipat, bukankah itu tetap tidak berguna? Mendengar suara ejekan semua orang, dengan enggan kubuka kembali panel profesiku. Sebagai profesi tersembunyi yang belum pernah muncul dalam sejarah, mengapa kerusakannya hanya sekecil ini? Di mana letak kesalahannya? Saat aku meragukan hidupku, sepasang kaki putih salju muncul di depanku. Bai Chuan, ternyata kamu di sini. Aku sudah mencarimu lama. Aku mendongak, dan di depanku muncul seorang gadis muda yang cantik, namanya Chu Youwei. Dia adalah ketua kelas, dan juga teman masa kecilku yang tumbuh bersamaku. Bai Chuan, sekarang siswa lain sedang membentuk tim untuk Dangjen Pemula besok, apa rencanamu? Aku mengangkat bahu tanpa doa, profesi dengan kerusakan tetap hanya satu, menurutmu ada yang mau bergabung denganku? Kepala sekolah dan wali kelas baru saja berbicara denganku, mengatakan bahwa dengan situasiku seperti ini, masuk Dangjen sama saja dengan bunuh diri. Cepat cari orang lain untuk membentuk tim. Dengan profesimu dan prestasimu, aku yakin kamu pasti akan mendapatkan pengakuan dari Guild Tanlang. Semoga sukses untuk masa depanmu. Sambil berkata begitu, aku bangkit dan menepuk pantatku. Sudah larut, aku pulang dulu. Melihatku hendak pergi, Chu Youwei tampak sedikit cemas. Apa kamu sudah pasrah saja? Aku bisa membawamu ke Dangjen Pemula untuk naik level. Mendengar ini, aku berbalik dan menatap Chu Youwei lama. Gadis cantik teman masa kecilku. Idaman banyak pria, aku tidak menyangka profesiku begitu lemah, tapi dia masih mau membantuku. Tapi akhirnya aku tetap menggelengkan kepala. Youwei, lupakan saja soal tim. Membawaku bersamamu hanya akan jadi beban. Aku tidak akan menghambatmu. Bai Chuan, aku juga serius. Kamu tidak tahu bagaimana menerima kebaikan orang lain. Aku menghela napas dalam hati. Bukan tidak tahu, tapi tidak bisa. Aku memiliki profesi yang dilebih-lebihkan seperti ini. Meskipun levelku naik, tetap tidak akan ada kerusakan. Kenapa harus menarik orang lain ke dalam kesulitan? Jadi, aku menolak Chu Youwei dengan tegas. Kemudian, aku pulang dengan sedikit lesu. Di meja makan, ayahku Bai Jai, yang berwajah serius, berkata, anak muda, melihat penampilanmu saat kembali hari ini, aku tahu profesi yang kamu bangkitkan tidaklah bagus, kan? Aku menggaruk kepalaku, memang tidak bagus. Hanya seorang penyihir biasa. Lagi pula, aku tidak punya skill atau atribut, akan sulit untuk mencapai sesuatu di Dangjen. Ayah melambaikan tangannya. Tidak masalah, kalau tidak bagus ya tidak bagus, nanti kuliah saja jurusan seni. Masa depan belum tentu tidak punya jalan keluar yang baik, hanya saja dengan begini, urusan pernikahan kita mungkin tidak bisa diurus. Ibu juga berkata dengan sedih saat ini. Dasar anak nakal, awalnya aku bilang setelah kamu dan Youwei selesai bangkitkan profesi, aku akan pergi ke Paman Chu untuk memesan pernikahanmu dan Youwei. Aku baru tahu ketika bertemu Ibu Youwei saat membeli sayur tempo hari. Youwei telah membangkitkan profesi puppet master yang langka. Profesi ini sepertinya sangat kuat. Orang itu sangat mungkin sukses di masa depan. Kita yang tidak pantas untuknya. Selama makan, ayah dan ibu pasti mengerti perasaanku. Jadi topik pembicaraan tidak mengarah pada profesi atau Chu Youwei. Sampai setelah makan, aku kembali ke kamar. Tanpa sadar aku mengeluarkan ponselku. Di layar siaga ponselku ada foto seorang gadis cantik yang tersenyum ceria. Itu adalah Chu Youwei. Sebaiknya tetap disembunyikan saja. Setelah ini kita akan menjadi dua orang dari dunia yang berbeda. Aku melihat panel profesiku berulang kali dengan rasa kecewa. Namun, pada saat itu, ketika jari saya secara tidak sadar menyentuh salah satu titik pada panel profesi, seluruh tubuh saya melonjak dari tempat tidur seolah-olah disetrum. Di kolom item profesi, di belakang, tiba-tiba muncul baris teks berwarna terang. Ternyata itu adalah entry mitos. Entry profesi memiliki pengaruh tingkat jantung pada profesi. Dan mitos adalah tingkat tertinggi. Ada begitu banyak profesional di liga, tetapi sangat sedikit profesi yang memiliki entry mitos. Aku menarik napas dalam-dalam, setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi ke Dangjen Pemula besok. Aku tidak berpikir untuk bergabung dengan tim orang lain. Aku akan mencari monster yang sendirian dan membunuhnya. Dari level 1 ke level 2 seharusnya tidak terlalu sulit. Mungkin saat naik ke level 2, atribut mitos itu bisa membuatku mengubah nasibku. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, aku sudah pagi-pagi datang ke pasar terdekat untuk membeli beberapa perlengkapan sederhana. Tepat saat itu, aku menerima telepon dari Chu Youwei. Aku tahu Chu Youwei ingin membantuku, tapi seperti yang kukatakan, aku sudah dalam kondisi begini.
Kenapa harus merepotkannya? Setelah aku menutup telepon, Chuyo Wei tampaknya sangat tidak rela. Dia menelpon beberapa kali, dan akhirnya mengirim pesan. Bai Chuan, kamu di mana? Kamu tidak tahu hari ini adalah hari untuk pergi ke dungeon pemula. Datanglah ke sekolah untuk menemuiku, aku akan membawamu. Mengapa tidak menjawab telepon? Cepat balas aku. Aku sengaja membisukan ponselku. Hingga jam 9 ketika aku tiba di aula dungeon, semua sekolah yang berpartisipasi dalam ujian pemula. Siswa pada dasarnya sudah masuk dungeon. Di sudut aula, para kepala sekolah dan direktur pendidikan politik dari 6 sekolah sedang membicarakan sesuatu. Lau Jang, kudengar sekolahmu nomor 3 menghasilkan profesi tersembunyi. Tahukah kau, aku hampir mati ketakutan tadi. Aku takut tahun ini sekolahmu nomor 3 akan menghasilkan talenta luar biasa lagi, lalu jauh meninggalkan sekolahku nomor 5. Li Aizi, apa maksudmu? Kau sengaja menentangku, kan? Kepala sekolah Zhang Yang Hui mengguncang wajahnya yang agak gemuk karena marah. Jika bukan karena direktur pendidikan politik Wang Lan menahannya, dia mungkin akan melakukan PK langsung dengan kepala sekolah nomor 5. Saat ini, memanfaatkan kelengahan mereka, aku sudah menyelesaikan pendaftaran dan menuju ke susunan teleportasi. Adegan ini tepat terlihat oleh kepala sekolah Zhang Yang Hui. Direktur pendidikan politik Wang Lan di sebelahnya melihatnya. Sebagai direktur pendidikan politik, bagaimana mungkin Wang Lan tidak tahu situasi profesi tersembunyi satu-satunya di sekolah? Jadi dia dengan cepat melaporkan situasi kepada kepala sekolah Zhang Yang Hui. Apa? Kau bilang Bai Chuan mendaftar sendirian lalu pergi ke susunan teleportasi dungeon pemula. Karena terlalu terkejut, suara kepala sekolah Zhang Yang Hui sedikit terlalu keras, sehingga semua penanggung jawab dari sekolah lain yang tadinya berkumpul, mendengarnya. Lau Zhang, profesi dengan kerusakan tetap hanya satu, kau tidak menahannya di rumah, malah sekarang membiarkannya pergi ke dungeon untuk mati. Kau sangat santai. Zhang Yang Hui menyeka keringat dingin di dahinya. Aku sudah membujuknya. Setelah berkata begitu, dia menatap direktur pendidikan politik Wang Lan. Apa kau melihatnya dengan jelas? Yakin itu Bai Chuan? Kepala sekolah, aku hanya melihat sekilas. Sepertinya mirip dengannya. Kalau begitu, mengapa kau masih terpaku? Cepat tanyakan ke meja depan. Kerusakan tetapnya hanya pertama. Pergi ke dungeon untuk mati. Direktur pendidikan politik Wang Lan mengeluh dalam hati. Agar kepala sekolah tidak marah, dia hampir berlari ke meja depan dan dari staf di sana mengetahui bahwa siswa yang barusan masuk memang bernama Bai Chuan. Setelah dia menyampaikan berita ini kepada kepala sekolah Zhang Yang Hui, mata Zhang Yang Hui hampir kehilangan cahayanya. Mengacau, terlalu mengacau. Dengan kerusakan tetap hanya satu, mengapa pergi ke dungeon? Sungguh nekat. Para petinggi dari sekolah lain juga melebarkan mata. Siswa di sekolahmu cukup berani. Berani pergi ke dungeon bahkan dalam kondisi seperti ini. Meskipun tidak bisa dimengerti bahwa dia tidak mau menyerah, tapi dengan luka sekecil ini pergi ke dungeon bukankah mencari masalah? Jangan terburu-buru dulu. Dungeon pemula memberikan satu kesempatan untuk hidup kembali. Bahkan jika dia mati di dalamnya, dia hanya akan ditendang keluar paksa dari dungeon. Benar, benar. Aku hampir lupa. Zhang Yang Hui menghapus dahinya. Wang Lan, awasi dia baik-baik, ucapnya kepada direktur pendidikan Wang Lan, begitu Bai Chuan dikeluarkan dari dungeon. Langsung tahan dia. Aku tidak akan pernah mengizinkannya masuk dungeon lagi. Saat itu, di sisi lain, aku sudah berhasil masuk ke dalam dungeon pemula, di depanku ada hutan lebat. Menurut informasiku, jenis monster di dungeon pemula ini sebenarnya tidak banyak, dan yang paling umum di area luar adalah monster yang disebut kelinci golok. Saya pasti tidak berani pergi ke area inti, saat ini saya berkeliaran di area luar. Namun, setelah setengah jam, saya tidak menemukan satupun kesempatan yang cocok untuk menyerang. Kelinci pisau dapur ini sering datang berkelompok, begitu jumlahnya lebih dari 2. Aku pasti akan mati jika menyerbu sendirian. Sekitar 1 jam kemudian, mataku tiba-tiba berbinar. Tuhan tidak pernah mengkhianati orang yang bertekad. Akhirnya aku melihat kelinci golok yang sendirian. Setelah memastikan tidak ada petualang atau monster lain di sekitar. Setelah mendekat hati-hati ke kelinci pisau dapur sejauh tertentu, akhirnya aku melancarkan serangan. Segera, sebuah area persegi sekitar 10 kali 10 meter berpusat di tempatku berdiri telah ditentukan. Huruf 1 terus-menerus muncul di atas kepala kelinci pisau dapur. Merasakan dirinya diserang, kelinci golok langsung menjadikanku targetnya. Golok di tangannya berputar dan terbang ke arahku. Aku terkejut, aku tidak menyangka kelinci golok ini bisa melempar golok, apalagi golok bumerang. Dengan kelincahan yang lumayan, aku menghindar lalu menyeret kelinci pedang ke belakang. Kelinci pedang punya lebih dari 600 HP. Berkurang 1 poin setiap detik, artinya butuh 10 menit. Selama itu, aku juga tidak lupa memakai item yang kubeli. Aku memperkirakan jalur serangan kelinci pedang. Pada waktu yang tepat, sebuah perangkap pemburu berkualitas rendah dilemparkan. Kelinci kapak yang otaknya bodoh dengan mudah terperangkap. Perangkap ini cukup untuk membuat kelinci kapak berjuang selama 10 detik. Aku mengeluarkan tombak besi biasa dari ruang profesiku, cepat datang ke belakang kelinci kapak, lalu menusuk keras ke bagian belakangnya. Dengan tusukan ini, melihat angka 62 HP yang muncul di atas kepala kelinci pedang, aku hampir patah hati. Kerusakan profesiku mengurangi 1 HP kelinci pedang setiap detik, tapi aku, bahkan bukan pengguna tombak.
Hanya dengan menusuk kelinci pedang sekali saja, sudah menghasilkan kerusakan mengerikan sebesar 62. Melihat kelinci pedang terluka parah, ia meronta semakin hebat. Saat ia hampir lepas dari perangkap pemburu jelek, aku dengan sigap menghindari tebasan berputar gila lainnya dari kelinci pedang. Tusukan kedua dengan ganas menembus bagian belakang kelinci pedang lagi. Mungkin karena luka fatal yang menumpuk, tusukan kedua ini menghasilkan kerusakan yang lebih dahsyat. Mencapai angka luar biasa ke-83. Perangkap pemburu jelek memberiku dua kesempatan menyerang, menghasilkan 145 kerusakan pada kelinci pedang. Ini berarti aku bisa mengurangi waktu dikejar kelinci pedang selama lebih dari 2 menit, sangat meningkatkan efisiensi membunuhku. Setelah 3 menit berlalu, kelinci pedang akhirnya tumbang ke tanah. Saat ini aku memeriksa statusku, membunuh seekor kelinci pedang menaikkan bar pengalaman sebesar 5%. Sepertinya setelah membunuh 19 kelinci pisau lagi, aku bisa naik ke level kedua. Bagus. Bagus sekali. Sangat menjanjikan, aku merasa semangat juangku hampir terbakar, tanpa henti aku mulai mencari kelinci golok kedua yang sendirian. Sementara itu, di area lain dari dungeon pemula, tim beranggotakan 5 orang yang semuanya perempuan sedang menggencarkan panen kehidupan kelinci golok. Patung penyihir setinggi lebih dari 2 meter yang mengikuti salah satu gadis itu sangat menarik perhatian. Saat ini mata cantik Chuyo Wei menyimpan sedikit kekhawatiran. Mungkinkah dia benar-benar akan menyerah dalam ujian pemula ini? Sialan, kenapa dia tidak menjawab teleponku? Bahkan tidak membalas pesanku. Padahal aku sudah mengundangmu untuk membentuk tim di luar dungeon. Kepala sekolah Zhang Yang Hui pusing. Hampir setiap saat dia harus menghubungi Direktur Pendidikan dan Disiplin Wang Lan. Ketika waktu menunjukkan 4 jam, Wang Lan yang berjaga di depan formasi teleportasi kembali menerima panggilan dari Kepala Sekolah Zhang Yang Hui. Tanpa menunggu Kepala Sekolah bicara, Wang Lan sudah lemas melaporkan lebih dulu, Kepala Sekolah. Bai Chuan belum dikeluarkan. Wang Lan, apa kau lalai? Jangan-jangan setelah dia dikeluarkan, dia memanfaatkan kesempatan kedua untuk langsung lari masuk lagi lewat formasi teleportasi. Kepala Sekolah. Percayalah padaku, aku sudah dengan sangat hati-hati dan serius mengawasi formasi teleportasi. Aku sama sekali tidak melihat sosok Bai Chuan. Seharusnya tidak begitu, ini sudah 4 jam, kenapa dia belum dikeluarkan? Siswa lain sudah membentuk tim sebelum masuk, dan Bai Chuan sendiri adalah orang terakhir yang masuk penjara bawah tanah sendirian, kemungkinan besar dia tidak mungkin mencari rekan satu tim. Dengan sedikit kerusakan tetap yang dimilikinya, bisakah dia mengalahkan monster? Beberapa jam lagi berlalu, hingga jam ke-8. Karena di aula penjara bawah tanah pemula. Di layar publik setiap 8 jam akan ada rangkuman, siapa yang membunuh monster terbanyak, siapa yang tingkatannya naik paling cepat. Semua itu terlihat jelas. Jika ini di tahun-tahun sebelumnya, waktu ini pasti para kepala sekolah dari 6 sekolah saling membandingkan siapa siswa terkuat. Tapi sekarang, saat melihat ringkasan di layar publik, 6 kepala sekolah secara seragam hanya menginginkan satu orang, yaitu Bai Chuan, yang memiliki profesi tersembunyi di Mount Tamer. Ke-6 kepala sekolah tahu bahwa Bai Chuan masuk ke dungeon sendirian, dan sudah 8 jam berlalu tanpa melihat Bai Chuan dikeluarkan dari dungeon. Bagaimana mungkin ke-6 kepala sekolah ini bisa tenang? Mungkinkah anak ini telah menemukan kunci profesi tersembunyinya, dan sudah membantai di dalam dungeon? Jika memang begitu, bukankah salah satu selat Guild Tanlang tahun ini akan jatuh ke sekolah Longteng tingkat 3? Dan ini jelas bukan yang ingin dilihat oleh 5 kepala sekolah lainnya. Jadi begitu ringkasan muncul, kelima kepala sekolah ini buru-buru mencari nama Bai Chuan dalam daftar peserta. Dari atas ke bawah sampai ke peserta terakhir, bahkan termasuk Zhang Yang Hui. Ke-6 kepala sekolah tidak bisa menahan diri. Bai Chuan tim terbentuk. Setelah 8 jam, jumlah monster yang dibunuh adalah 20, level kedua. Melihat nama Bai Chuan di layar utama aula, ke-6 kepala sekolah merasakan berbagai macam emosi. Padahal ia hanya memiliki demis tetap pertama. Setelah 8 jam, total monster yang dibunuh adalah 20, level kedua. Melihat nama Bai Chuan di layar utama aula, ke-6 kepala sekolah merasakan berbagai macam emosi. Padahal ia hanya memiliki demis tetap pertama. ID tapi mengapa siswa ini masih begitu gigih bertahan di dalam dungeon sendirian? ID meskipun bisa membayangkan ketidakrelaan siswa ini, tapi, apakah harus begitu gigih? Atau, apakah melanjutkan kegigihan seperti ini benar-benar bermakna? ID pemuda ini punya ketahanan yang baik, sayang sekali karirnya membelenggunya. Benar, ID sudah begini, tapi dia tetap bertahan di dalam dungeon, menolak menyerah mati-matian. ID anak ini membuat orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kelima kepala sekolah menghela napas, lalu bersama-sama menghampiri untuk menghibur Zhang Yang Hui. ID Zhang Yang Hui juga merasa tidak enak hati. Anak itu, Bai Chuan, sangat disayangkan. Mengapa siswa yang begitu tangguh? ID malah membangkitkan karir yang tidak berguna. Ini benar-benar tidak sepadan dengan usaha dan perjuangan anak ini. Baik Zhang Yang Hui maupun kelima kepala sekolah lainnya. ID semuanya penasaran kapan Bai Chuan akan keluar dari dungeon, dan apakah Bai Chuan ditendang keluar. ID atau dia keluar sendiri setelah menyadari kenyataan. Mungkinkah dia benar-benar akan bertahan di dalam dungeon selama 48 jam? Bisakah dia menahannya? ID di dalam dungeon saat ini, aku akhirnya mendengar suara notifikasi yang sudah lama ditunggu. Tak disangka, aku juga mempelajari sebuah skill karir.
Aku melirik deskripsi keahlian. Itu bisa memberikan mantra gravitasi pada musuh untuk membatasi mobilitas mereka. Ini setara dengan melemahkan kemampuan ofensif musuh secara tidak langsung. Dan selama itu berada dalam domain yang kubuka, semua musuh yang terdeteksi di dalamnya akan menerima kekuatan tekanan yang sama. Kemudian, aku melihat entry mitos. Melihat efek entry itu, aku tenggelam dalam perenungan. Poin terpenting dari entry ini adalah jumlah keterampilan status negatif. Jika ada cukup banyak keterampilan status negatif, kerusakan tetap akan meningkat secara eksponensial. Namun, dengan hanya satu keterampilan negatif yang kumiliki saat ini, itu hanya bisa mengubah kerusakan 2 poin di level 2 menjadi 4 poin. Ini masih belum cukup bagiku untuk mengubah nasibku. Untuk menguji efek keterampilan, aku segera mencari kelinci pisau sendirian. Setelah membuka domain, tekanan super langsung dilepaskan. Setelah mengamati, ditemukan bahwa mobilitas kelinci pisau saat ini hanya sepertiga dari sebelumnya, dan tingkat bahayanya setidaknya turun 70% atau lebih. Aku hampir dengan mudah menyelesaikan pembunuhan kelinci pisau ini. Kecepatan membunuh monster meningkat puluhan kali lipat dibandingkan awalnya. Aku melihat panel karier yang kupanggil sesuka hati, dan menyentuh entry karier yang kupelajari secara tidak sadar. Saat itulah petunjuk tersembunyi muncul lagi. Saat itu juga, semangatku untuk membasmi monster kembali muncul. Untuk menguji batas kemampuanku saat ini, aku tidak lagi puas hanya membunuh satu kelinci pisau setiap kali. Kebetulan ada 2 kelinci pisau di dekat sini, jadi aku akan menggunakan trik yang sama. Di bawah tekanan super, kelinci pisau biasa hampir saja mengulurkan leher untuk dibunuh. Melihat betapa mudahnya membunuh 2 kelinci pisau sekaligus, aku mulai mencoba memanggil 3 kelinci pisau sekaligus, dan ternyata masih belum sulit. Satu-satunya kekurangan adalah pembunuhannya agak lambat. Namun, setelah aku membunuh 3 kelinci pisau lagi, seorang gadis tiba-tiba muncul di pandanganku. "Bai Chuan, kau juga ada di dalam dungeon." Gadis itu bernama Wang Qianqian. Dia adalah teman sekelasku, meskipun kami tidak terlalu akrab. Tapi aku ingat profesi yang dibangkitkan oleh Wang Qianqian adalah druid, yang bisa memanggil roh hewan untuk digunakan, dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Tapi mengapa gadis ini sekarang muncul di pinggiran, dan sendirian? Saat aku ingin bertanya kepada Wang Qianqian apa yang terjadi, Wang Qianqian justru lebih dulu berkata, "Bai Chuan, tadi aku melihatmu membunuh 3 kelinci pisau. Mengapa mereka begitu jinak? Mengapa kelinci pisau yang kutemui begitu ganas satu persatu? Jinak?" Aku langsung mengerti. Saat aku membunuh monster, kecepatan kelinci kapak jadi lambat karena tekanan super berat yang kuberi. Bagi orang luar yang tidak tahu, bukankah itu terlihat seperti kelinci kapak jadi lebih jinak? Tidak masalah, hanya membatasi kemampuan mereka. Tapi bukankah kau pergi berburu monster bersama timmu? Kenapa kau sendirian di sini sekarang? Mendengar pertanyaan ini, mata Wang Qianqian langsung memerah. "Bai Chuan, bolehkah aku bergabung dengan timmu?" Mereka bilang aku beban, lalu mereka memilih untuk mengeluarkanku dari tim. Mendengar ini, aku benar-benar tidak percaya. Druid adalah profesi yang sangat kuat, tapi dibilang beban. Kemudian Wang Qianqian menceritakan semuanya secara rinci. Alasan Wang Qianqian dikeluarkan dari tim bukan karena profesinya tidak cukup kuat, bukan juga karena kepribadiannya sulit bergaul, melainkan karena profesinya terlalu boros. Dia sekarang bisa memanggil roh beruang abu-abu yang kuat. Begitu roh itu menyelimutinya, dia sendiri akan menjadi ganas dan buas. Kekuatan tempurnya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, tetapi selama roh menyelimutinya, itu membutuhkan energi darah yang sangat besar. It also caused Wang Qianqian to need 15 minutes of rest after every 5 minutes of powerful combat. At first, the rest of the team didn't say anything when they saw how powerful she was. But as time went by, when they realized the monsters in the newbie dungeon weren't that strong, and Wang Qianqian was wasting time, they decided to kick her out. After Wang Qianqian finished telling her story, she looked at me expectantly. "Bai Chuan, please let me team up with you. This assessment is really important to me. I need someone to help me deal damage after I control the monsters." He immediately sent Wang Qianqian a party invitation. After forming the party, he was about to go look for the clever rabbit. However, he had only taken 2 steps when my stomach couldn't help but rumble. Fortunately, when he came, he had put a few bottles of water and some steamed buns in my professional storage space, so he would make do for now. However, he never expected that. As soon as took out water and the steamed buns from my professional storage, Wang Qianqian was already quick to hand me a lunchbox. "I heard your stomach growl. This is a bento I made myself for you." He originally intended to refuse, but Wang Qianqian had already enthusiastically opened the lunchbox, and seeing the white rice and the rich side dishes inside, he was even hungrier. 1 suapan lauk, 1 suapan nasi putih. Setelah masuk perut, mataku berbinar, rasanya luar biasa enak. 177 setelah beberapa saat, aku kenyang dan penuh energi, maka selanjutnya tentu saja aku akan membunuh monster. 178 Dan untuk menguji batas Wang Qianqian, saat pertama kali bertemu kelinci pisau daging, aku tidak bergerak, aku mengamati kondisi gadis ini. 179 Seiring Wang Qianqian berubah bentuk, terlihat jelas di belakang gadis ini muncul beruang abu-abu besar yang ganas.
180 kalau bicara soal kekuatan penghancur gadis ini, memang sangat kuat. 3 kelinci pisau daging mengeroyoknya, dalam sekejap mata semuanya ia kalahkan. 181 namun setelah bertarung, Wang Qianqian sudah duduk terengah-engah dengan wajah memerah. Mungkin takut aku jijik. 182 saat ini tatapannya padaku bukanlah rasa takut biasa. Aku berpikir sejenak dan berkata, 183 sepertinya konsumsi energimu saat bertarung memang besar. Jika setelah bertransformasi kamu hanya melakukan serangan biasa, apakah konsumsi energinya akan sangat besar? 184 tidak, tapi dengan begitu kekuatan serangan akan sangat berkurang. Begini saja sudah cukup. 185 setelah kamu istirahat kita bergerak lagi. Setelah berubah bentuk, sebisa mungkin lakukan serangan biasa saja, kecuali dalam situasi darurat. 186 kalau tidak, kamu harus menyimpan energi. 187 baiklah, melihat Bai Chuan tidak meninggalkanku. 188 Wang Qianqian langsung merasa lega, wajah cantiknya memunculkan rona merah yang indah. Dan setelah beristirahat sejenak dan mereka bergerak lagi, 189 ketika dia melihat kemampuan yang dikeluarkan Bai Chuan, Wang Qianqian terkejut sampai menutup mulut kecilnya. Kemampuan yang hebat. 190 sudahlah hebatnya, cepat ubah bentukmu, lalu gunakan serangan biasa untuk membunuh semua kelinci pisau daging ini. 191 Wang Qianqian segera melakukannya. Tidak lama kemudian, pengalaman dari beberapa kelinci pisau daging dengan mudah didapatkan. 192 karena punya Wang Qianqian sebagai bantuan, kelinci pisau daging yang terpisah-pisah di pinggir tidak lagi memenuhi kebutuhanku. 193 jadi aku segera memutuskan, membawa Wang Qianqian ke area inti. Selama itu meskipun Wang Qianqian berubah bentuk dan hanya melakukan serangan biasa, 194 namun energinya tetap akan terkuras dan terpaksa melepaskan bentuknya. Saat ini aku melempar tombak panjang ke Wang Qianqian. 195 menusuk bagian belakang monster ini. Bisakah kamu pindah tempat? 196 kamu bodoh. Kita mengejar efisiensi. Kamu harus ingat, apapun monsternya, di sana pasti titik lemahnya. 197 di luar dungeon, di lobi. Keenam kepala sekolah melihat ringkasan kedua di layar utama. 198 mereka semua membelalakan mata, kali ini di urutan terakhir tidak terlihat nama Bai Chuan, sampai menghitung mundur lebih dari 100 peringkat. 199 akhirnya mereka menemukan orang yang dimaksud. Aku tidak menyangka anak ini sudah naik ke level 4 setelah 8 jam. 200 mungkinkah potensi tersembunyinya bangkit? 201 jangan mengada-ada. Berdasarkan peta jalur di layar utama, kali ini dia punya rekan satu tim. 202 aku sampai kaget. Setelah beberapa saat, perutku kenyang dan energiku penuh. Setelah itu, tentu saja aku harus melawan monster. Dan untuk menguji batas Wang Qianqian, saat pertama kali bertemu kelinci pisau daging, aku tidak menyerang. Aku mengamati kondisi gadis ini. Seiring Wang Qianqian bertransformasi, terlihat jelas di belakang gadis ini muncul seekor beruang ganas raksasa. Harus kukatakan kekuatan penghancur gadis ini sungguh kuat. 3 kelinci pisau bersama-sama menyerangnya, dalam sekejap dia telah mengalahkan semuanya. Setelah pertempuran, Wang Qianqian duduk di tempatnya terengah-engah dengan wajah memerah. Mungkin dia takut aku akan mencibirnya. Saat itu dia menatapku, ketakutan di matanya jelas bukan ketakutan biasa. Aku berpikir sejenak lalu berkata, sepertinya konsumsi energimu sangat besar saat bertarung. Apakah konsumsi energimu akan sangat berkurang jika kamu melakukan serangan biasa setelah meningkatkan jumlah pasukan? Tidak, tapi itu akan sangat mengurangi kekuatan serangan jika begini saja cukup. Setelah kau istirahat kita akan bergerak lagi sebisa mungkin lakukan serangan biasa saja setelah kau berubah wujud kecuali jika ada keadaan darurat. Kalau tidak, pastikan kau menyimpan energi secukupnya. Oke. Melihat Bai Chuan tidak meninggalkannya, Wang Qianqian langsung merasa lega. Rona indah muncul di wajah cantiknya. Setelah beristirahat sebentar, keduanya pun bergerak. Saat melihat kemampuan yang ditunjukkan Bai Chuan, Wang Qianqian sangat terkejut sampai menutupi mulut mungilnya. Kemampuan yang luar biasa. Jangan berhenti jadi hebat. Cepat ubah wujudmu lalu habisi semua kelinci pisau biasa itu dengan serangan biasa. Wang Qianqian segera melakukannya. Tidak lama kemudian, pengalaman dari beberapa kelinci pisau itu pun didapat dengan mudah. Dengan Wang Qianqian sebagai bantuanku, kelinci pisau dapur yang tersebar di luar tidak lagi memuaskan kebutuhanku. Jadi aku segera memutuskan untuk membawanya ke area inti. Selama itu, bahkan jika Wang Qianqian mengubah statusnya menjadi serangan biasa, tapi energinya tetap terpaksa dilepas karena kehabisan, saat itu aku melemparkan tombakku ke Wang Qianqian. Setelah menusuk monster-monster ini, bisakah kau pindah tempat? Apa kau bodoh? Kita mengejar efisiensi, ingatlah, tidak peduli monster apapun. Dimanapun itu pasti titik lemah. Di luar dungeon, di lobi, 6 kepala sekolah melihat ringkasan kedua di layar utama. Mereka semua membelalakan mata. Kali ini, mereka tidak melihat nama Bai Chuan di urutan terakhir. Setelah menghitung mundur lebih dari 100 peringkat, akhirnya mereka melihat orang yang dicari. Tak disangka bocah ini telah naik ke level 4 setelah 8 jam. Mungkinkah potensi tersembunyinya telah terbangun? Jangan bercanda. Menurut peta jalur di layar utama, dia punya rekan satu tim kali ini. Aku kaget setengah mati.
Kukira dia benar-benar terbangun, hampir membuat Akademi Longteng mendapatkan kuota. Mendengar itu, wajah kepala sekolah Longteng, Zhang Yanghui, bergetar karena marah. Bisakah kalian punya sedikit kesadaran sosial? Aku masih di sini. Kalian membicarakan muridku seperti ini. Namun, Zhang Yanghui merasa sedikit lega sekarang. Memang benar Bai Chuan menemukan rekan satu tim di luar dugaannya, tetapi bagaimanapun juga, memikirkan Bai Chuan tidak akan mati dengan mudah. Setidaknya hati kepala sekolah ini merasa lebih tenang. Selanjutnya, diskusi para kepala sekolah kembali ke topik siapa siswa sekolahnya yang paling kuat. Dan untuk masalah ini, Zhang Yanghui pasti punya kandidat, yaitu Chu Youwei dari profesi boneka. Jika saya bisa mencapai level 10 di dungeon pemula ini, lalu lulus ujian khusus di atas, kemungkinan besar saya akan mendapatkan salah satu tempat di Guild Tanlang. Namun, berbicara tentang profesi langka, perhatian Zhang Yanghui selanjutnya secara tidak sadar tertuju pada Wang Qianqian. Dia juga mengetahui tentang siswa ini, seorang druid, juga profesi langka. Potensinya tidak kecil, hanya saja dia tidak mengerti bagaimana Bai Chuan bisa berhubungan dengan Wang Qianqian. Di dalam dungeon, setelah bertahan selama 16 jam berturut-turut, tubuh dan semangat saya tidak sanggup lagi. Jadi saya mulai mendiskusikan pergantian giliran istirahat dan tidur dengan Wang Qianqian. Kau istirahat saja, jangan khawatirkan aku. Aku sudah terbiasa begadang, jadi aku bisa tanpa tidur walau sehari. Tiba-tiba mendengar Wang Qianqian berkata begitu. Aku cukup penasaran. Saat aku bertanya, ternyata di rumah Wang Qianqian sekarang ada seorang ibu yang lemah, dan adik laki-laki berusia 9 tahun yang harus dirawat. Jadi biasanya sepulang sekolah atau saat liburan dia akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. Justru karena itu, dia tidak sedikit pun bekerja lembur di malam hari demi menghasilkan lebih banyak uang agar kehidupan keluarganya lebih baik. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan penjara bawah tanah pemula. Kali ini dia tidak berani berharap untuk rekrutmen serikat terkuat, tapi dia juga berpikir untuk bisa pergi ke serikat lain yang bagus. Dengan begitu, ibu dan adik pasti akan mendapat banyak perhatian nantinya. Tidak heran sebelumnya dia memohon padaku. Saat membentuk tim dia tampak begitu rendah hati. Saat aku memikirkan hal itu, Wang Qianqian kembali berkata, "Tidak apa-apa, aku akan mengawasinya untukmu. Kau istirahat saja dengan tenang. Atau bagaimana kalau aku memijat kakimu saja? Mungkin dengan begitu kau bisa beristirahat dengan lebih tenang." Apa? Aku pikir aku salah dengar. Wang Qianqian benar-benar ingin memijat kakinya. Melihat kedua kakinya yang lurus, panjang, dan menggoda, aku bertanya dengan ragu, "Kau serius?" "Tentu saja aku serius. Aku bersyukur kau mengizinkanku bergabung dengan tim, jadi aku rela membiarkanmu menopang kepala di pangkuanku." Ini. Aku sedikit terenyuh. Sejak kecil, aku memang belum pernah mencoba dipangku oleh seorang gadis. Sekarang tiba-tiba ada seorang gadis yang berkata seperti itu padaku. Ini benar-benar tidak bisa tidak membuat bersemangat. Aku bilang, "Aku bukan orang yang sok manja, kalau kamu sudah bilang begitu, maka aku akan menggunakan pangkuanmu untuk beristirahat." "Tidak masalah." Wang Qianqian meregangkan kakinya yang menggoda, "Kamu bisa berbaring dengan nyaman dan beristirahat. Tenang saja, aku akan terus memperhatikan sekeliling, jika ada sedikit gerakan sekecil apapun, aku pasti akan membangunkanmu segera." "Baik, aku memang sedikit lelah." Ditambah lagi dengan tawaran kaki jenjang yang mengundang. Sebagai pria normal, aku tidak punya alasan untuk menolak. Lalu aku berbaring di pangkuan Wang Qianqian, masuk ke dalam kondisi istirahat. Ketika aku terbangun, sudah 6 jam berlalu, aku melihat Wang Qianqian, meskipun dia berpura-pura terlihat bersemangat, tapi di matanya masih terlihat sedikit kelelahan. "Bai Chuan, karena kamu sudah istirahat, mari kita terus berburu monster sekarang." "Tidak, aku rasa kamu perlu istirahat." Wang Qianqian terlihat sedikit bingung. Kemudian dia melambaikan tangan berulang kali. "Percayalah padaku, aku benar-benar tidak apa-apa. Ini bukan masalah ada atau tidaknya hubungan. Nanti kau mungkin harus membantuku memburu monster, jika kondisimu tidak baik. Kecepatan kita membunuh monster pasti akan turun drastis. Aku akan berjaga di sekitar, kau pergi istirahat yang baik. Jika kau menolak, tim kita bubar saja." "Jangan bubar. Aku akan menuruti perkataanmu, aku akan pergi istirahat sebentar sekarang." "Baiklah, sudah diputuskan." Selanjutnya Wang Qianqian istirahat, aku akan berjaga di dekat sini. Mengamati pergerakan di sekitar. Setelah 4 jam berlalu, Wang Qianqian bangun dari istirahatnya. Melihat kondisinya baik-baik saja, barulah aku merasa lega dan mulai bertindak. Rencana yang kuputuskan saat ini adalah menuju area inti. Karena seiring peningkatan level, keuntungan dari kapak daging level 2 benar-benar semakin rendah. Setibanya di tengah dungeon, selain kapak daging yang paling umum, kini muncul monster baru, kucing penggaruk. Benda ini levelnya lebih tinggi dari kelinci pisau dapur, umumnya level 4, kekuatan serangannya antara 40 sampai ke 50. Jumlah darahku bertambah dibandingkan dengan kelinci penebas. Setelah itu aku mengendalikan. Wang Qianqian membantu menyelesaikan. Kedua orang bekerja sama bertarung dengan hebat. Setelah waktu dungeon berlalu 36 jam, levelku akhirnya mencapai level kelima. Dan kali ini pekerjaan tersembunyi tidak mengecewakanku. Sekali lagi memberiku kejutan besar, memang pantas menjadi kata kunci mitos. Ini sangat sederhana dan kasar. "Qianqian, selanjutnya jika kita bertemu monster, aku ingin mencoba.
Nanti kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk melindungi keselamatanku. Selanjutnya aku membawa Wang Qianqian dengan tergesa-gesa mencari monster. Melihat ada 4 kucing penggaruk di depan, aku menarik napas dalam-dalam lalu melangkah maju menghadapi 4 kucing penggaruk itu. Pada saat yang sama, super tekanan dan super lumpuh menyelimuti keempat kucing penggaruk itu. Kucing penggaruk karena tidak bereaksi, langsung berguling ke tanah, bahkan gerakan sederhana untuk bangkit. Sekarang bagi kucing penggaruk tidaklah mudah, dan disertai dengan skill status negatif keduaku. Sekarang kerusakan tetap yang bisa kuberikan mencapai 20 poin per detik, ditambah sinkronisasi area mengurangi konsumsi sebesar 25%, kucing penggaruk yang hanya tersisa sedikit darah hanya 30. Dalam beberapa detik, mereka jatuh dan mati. Pemandangan seperti itu membuat mata Wang Qianqian terbelalak, lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan membatasi Bai Chuan jelas telah mencapai tingkatan dan tahap baru, dan kerusakan berkelanjutan yang terus-menerus. Membuat 4 kucing pacul mati seketika di tempat, ini terlalu hebat. Justru karena keterkejutan yang terlalu besar. Hal ini membuat Wang Qianqian merasa Bai Chuan sama sekali tidak membutuhkan dirinya saat ini. Untuk membuktikan nilainya dalam aksi selanjutnya, Wang Qianqian berusaha sekuat tenaga. Saat Bai Chuan memintanya untuk menyelesaikan pukulan, adegan dia menusuk monster dengan tombaknya tidak kalah dengan orang yang membunuh dengan mata merah. Melihatnya begitu ganas, aku jadi linglung karena dipermainkan, dan yang lebih tidak kusangka adalah, setelah berjuang lagi sebentar, ketika aku bilang istirahat, Wang Qianqian malah datang ke depanku dengan wajah memerah. Nada bicara gadis itu kali ini jauh lebih lembut dari biasanya. Bai Chuan, kamu terlihat sangat lelah. Mau kupijat pundakmu? Aku pandai memijat, aku belajar dari memijat ibuku. Aku penuh tanda tanya. Tidak mengerti mengapa Wang Qianqian tiba-tiba menjadi begitu proaktif. Aku memikirkannya sejenak, betapa sulitnya dan betapa menderitanya aku saat memasuki dungeon sebelumnya untuk membunuh kelinci pisau. Sekarang tiba-tiba ada seorang gadis manis yang datang dengan sukarela untuk memijat bahu dan punggungku. Jika aku tidak menerimanya dengan senang hati, apakah itu masih seorang pria? Jadi aku setuju, dan memang benar. Baik memijat bahu maupun memukul punggung Wang Qianqian memang membuatku nyaman, dan Wang Qianqian juga berkata, jika aku menginginkan bantal lutut, kapan saja. Dalam interaksi yang menyenangkan ini, bahkan tugas membosankan seperti membunuh monster selanjutnya, aku selalu dalam keadaan santai dan bersemangat. Pada saat yang sama, di dalam dungeon pemula yang sama, sebuah tim beranggotakan 4 gadis sedang murung. Saat mereka semakin dalam ke bagian dalam, mereka menemukan bahwa monster itu semakin sulit dibunuh. Tadi 4 orang bekerja sama menantang 5 orang-orangan sawah, hampir saja tim mereka musnah. Dan jika kembali ke pinggiran, karena level mereka rata-rata sudah mencapai level 6, di bawah hukuman pengalaman, mereka tidak bisa mendapatkan pengalaman sama sekali, jadi keempat gadis itu sekarang sangat murung. Kalau saja Wang Qianqian ada di sini, dia akan seorang druid. Dalam situasi barusan, dia saja bisa menahan 2 orang berpakaian jerami sendirian. Apa gunanya membicarakannya? Wang Qianqian sudah dikeluarkan dari tim oleh kapten melalui pemungutan suara. Menyesal pun tidak ada gunanya, yang terbaik adalah memikirkan cara membunuh monster selanjutnya. Tim akhirnya menjadi tenang. Namun tak lama kemudian, seorang gadis tiba-tiba berkata, ada orang datang ke sana, sepertinya Wang Qianqian. Lihat, ada seorang pria di sebelahnya. Itu benar-benar Wang Qianqian. Kalau begitu, ajak saja dia kembali ke tim. Masih 8 jam sebelum dungeon pemula berakhir. Apa depanannya kalau dia ikut pria itu? Benar sekali. Jika kita memintanya, demi masa depan, menurutmu apakah dia akan menangis terseduh-seduh dan kembali bergabung? Kemudian keempat gadis itu saling memandang dan tersenyum, lalu mulai mendekati tim beranggotakan 2 orang yang dihuni Wang Qianqian. Ketika keempat orang itu tiba di sini, pada saat itu, Wang Qianqian dan aku baru saja membunuh kelinci golok dan kucing garu. Jadi keempat gadis itu melihat Wang Qianqian berlari kembali, dan dengan lihai memijat pundakku. Situasi ini membuat keempat orang itu terkejut. Wang Qianqian menyenangkanku. Bukankah Bai Chuan itu profesi yang tidak berguna? Lagi pula dia tidak ikut berkumpul di sekolah sebelumnya. Kupikir dia menyerah pada dungeon pemula kali ini. Aku tidak menyangka Wang Qianqian akan merendahkan dirinya dan bergabung dengan Bai Chuan. Bukankah itu bagus? Bergabung dengan profesi yang tidak berguna, atau kembali ke tim yang lengkap? Siapapun yang tidak bodoh pasti akan memilih, kan? Dalam benak keempat orang itu, mereka sudah membayangkan betapa tak terlukiskan rasa haru Wang Qianqian saat mereka mengajaknya kembali bergabung. Memikirkan hal ini, Kapten Lian berjalan keluar bersama 3 gadis lainnya. Wang Qianqian, tiba-tiba dia mendengar namanya dipanggil. Wang Qianqian berhenti tanpa sadar. Kalian, benar. Kami berempat sudah memikirkannya dan berencana agar kau bergabung kembali. Seolah sudah yakin dengan Wang Qianqian, baik Lian maupun 3 gadis lainnya memasang sikap sok berkuasa. Menunggu Wang Qianqian berlari ke arah mereka, namun kenyataan memberi mereka pukulan keras. Aku sudah dikeluarkan oleh kalian, kenapa aku harus kembali bergabung? Wang Qianqian mengabaikan Lian, Li Wenjia, dan keempat orang lainnya, terus memijat bahu Bai Chuan dengan fokus. Lian mengertakkan gigi, Wang Qianqian, kau bodoh ya, bergabung kembali demi kebaikanmu. Kau tidak berterima kasih, tidak masalah.
sekarang kau masih terus berusaha menyenangkan seorang pria. Apa kau tidak tahu profesi Bai Chuan sangat sia-sia? Kau bahkan tidak peduli masa depanmu. Beraninya kau bersama dengannya. Wang Qianqian mengerutkan kening. Bisakah kalian pergi? Jangan ganggu istirahat kami. Wang Qianqian, kami melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan tidak berterima kasih. Mengapa aku harus berterima kasih pada kalian? Sebelumnya kalian mengusirku. Apakah itu juga demi kebaikanku? Wang Qianqian sangat marah saat ini. Apakah kalian bola pantul? Bisa diambil sesuka hati, bisa dilempar sesuka hati. Keempat wanita di seberang menjadi sangat malu. Mereka tidak menyangka datang untuk memanggil Wang Qianqian kembali ke tim, tetapi Wang Qianqian malah marah, dan ketika pandangan keempat wanita itu jatuh pada Bai Chuan, mereka menjadi lebih marah, karena Bai Chuan saat ini menyipitkan mata, dengan wajah nyaman menikmati pelayanan Wang Qianqian. Bai Chuan, apakah kau yang merayunya? Kalau tidak, mengapa dia tidak kembali ke tim? Aku mengangkat kepala, silakan bicara, tapi tolong perhatikan pilihan katamu. Apakah kau mengerti arti merayu? Berhentilah bicara omong kosong, kaulah yang mempengaruhinya. Kalau tidak, apakah dia tidak akan kembali ke tim? Wang Qianqian ingin mengatakan sesuatu saat ini, tetapi saya menghentikannya. Dengar baik-baik, Qianqian sekarang adalah rekan satu timku. Jika kalian mencoba merekrutnya di depanku lagi, aku tidak akan memberimu wajah yang baik. Keempat gadis itu seolah mendengar lelucon besar. Bai Chuan, kau bodoh. Kau satu-satunya yang tidak berguna dengan profesi tersembunyi, berani bilang tidak memberimu wajah yang baik. Profesi sampah saja. Kau tidak sadar diri. Kau memalukan. Kau berani datang ke sini bukankah karena Wang Qianqian yang membawamu? Aku tidak suka bertengkar dengan orang, jadi aku memberi isyarat kepada Wang Qianqian untuk menonton pertunjukan dari samping. Lalu aku bangkit dan berjalan ke arah Lian dan ketiga lainnya. Keempat orang di sisi Lian melihat Bai Chuan mendekat. Mereka semua merasa bingung. Apa yang pria ini ingin lakukan? Mungkinkah dia ingin melawan kita? Profesi tersembunyi yang sampah berani membantu orang. Namun, sedetik kemudian, baik Lian, Liu Wenjia, maupun kedua gadis lainnya, hampir pada saat yang bersamaan merasakan tubuh mereka tiba-tiba seperti memikul batu besar. Mereka tanpa sadar berlutut separuh jalan, tetapi ini belum berakhir. Sedetik kemudian, semua orang tersengat oleh kekuatan seperti arus listrik, membuat separuh tubuh mereka langsung mati rasa. Bai Chuan, apa yang kau lakukan pada kami? Tidak baik, HP kami terus berkurang. Kami melihat tulisan 20 terus melayang di atas kepala kami. Keempat gadis itu panik, mereka baru level 6, HP hanya beberapa ratus. Jika terus begini, kami akan segera dikeluarkan dari dungeon, kan? Bai Chuan, kami salah, kami akan pergi sekarang, tidak akan merebut orang darimu lagi. Ya, kami akan segera pergi. Bai Chuan, lepaskan kami. Tidak benar jika keempat gadis itu, termasuk Jian, tidak takut, meskipun dungeon pemula memiliki satu kesempatan hidup kembali. Tapi jika benar-benar dikeluarkan dari dungeon, itu akan masuk ke arsip sekolah. Belum lagi, jika harus masuk dungeon lagi, membutuhkan waktu berapa lama lagi yang berharga untuk berlari dari pinggiran ke sini. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Bai Chuan, tetapi melihat status masing-masing dan kecepatan kehilangan darah, segera mengaku kalah adalah hal yang mendesak. Aku tidak akan mempersulit kalian, tapi sekarang semuanya kemari. Minta maaf kepada rekan satu timku, Wang Qianqian, lalu cepat menghilang. Setelah masalah ini selesai, setelah Rina akhirnya tenang, tatapan Wang Qianqian padaku menjadi semakin lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya berada di sisi seorang pria. Merasa aman dan nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perasaan ini sangat misterius. Setelah 40 jam penjara bawah tanah pemula, beberapa siswa mulai satu persatu diteleportasi keluar. Contohnya Chu Youwei. Dia sendiri sebagai boneka penenun sangat kuat. Belum lagi 4 tim yang dibawanya juga tidak buruk. Dengan kerjasama, mereka mencapai level 10 tanpa perlu menunggu 48 jam. Tinggal di dungeon pemula tidak ada artinya lagi. Setelah keluar dari dungeon, Chu Youwei segera mengeluarkan ponsel dan menelepon nomornya, tetapi hasilnya adalah nomor tidak terjangkau. Situasi ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk menghentakkan kaki kecilnya. Bai Chuan, kau benar-benar membuatku marah. Menelepon tidak diangkat, mengirim pesan tidak dibalas. Sepertinya teman masa kecilku ini benar-benar menyerah pada dungeon pemula. Dia berjalan dengan sedikit lesu ke lobi, dan secara tidak sengaja pandangannya menyapu layar utama. Tiba-tiba sebuah nama menarik perhatian Chu Youwei. Dia ternyata berada di dalam dungeon pemula, dan menurut statistik putaran terakhir, levelnya sudah melewati level 52 jam yang lalu. Apa maksudnya? Kalau akhirnya tetap pergi ke dungeon, kenapa sebelumnya tidak mengangkat teleponku, tidak membalas pesanku? Padahal sebelumnya aku sudah menahan tekanan besar untuk menyisakan satu tempat untuknya di tim. Tunggu, di layar besar di lobi, berdasarkan peta jalur tim, Chu Youwei melihat Bai Chuan ternyata punya rekan satu tim, Wang Qianqian. Mendengar itu, Chu Youwei merenung sejenak. Meskipun dia dan Wang Qianqian sekelas, mereka tidak terlalu akrab, tapi meskipun begitu, dia tahu bahwa Wang Qianqian itu cukup cantik. Mengerti, Chu Youwei sekarang mengerti segalanya. Persahabatan masa kecil selama belasan tahun, ternyata kalah dengan teman sekelas yang baru ditemui. Bagus. Begini mainnya, aku benar-benar salah menilai. Sebelumnya aku masih mengkhawatirkan orang itu.
Seharusnya orang itu lebih menderita di dungeon. Saat Chu Youwei masih menggeretakkan giginya di lobi, aku di dalam dungeon entah kenapa merasakan bulu kuduku berdiri. Saat ini aku dan Wang Qianqian telah membunuh gelombang orang-orangan sawah lagi. Levelku sekarang sudah lebih dari setengah level 6, sementara Wang Qianqian baru saja memasuki level ke-7. Melihat waktu tersisa sedikit lagi dari akhir dungeon pemula, sepertinya level ini tidak akan mencapai level ke-10. Dan jangan harap bisa lulus ujian calon anggota Guild Tamlan di kemudian hari, dan masuk ke Guild Tamlan, kata Wang Qianqian di sampingnya, sedikit merasa bersalah setelah mendengar itu. Bai Chuan, aku menyeretmu ke bawah. Jika kau sendirian, kau pasti bisa mencapai level ke-10. Aku menggelengkan kepala, jangan berkata begitu, utamanya karena aku membuang terlalu banyak waktu sebelumnya. Mengenai nanti, jika bukan karena kau bekerja sama denganku, kecepatan naik levelku sebenarnya akan sedikit lebih lambat. Benarkah begitu? Sebenarnya kau tidak perlu menghiburku. Aku serius, aku benar-benar serius saat ini. Meskipun membunuh monster yang kutemui sekarang mudah, jika dungeon pemula bisa berlanjut selama beberapa waktu, aku pasti bisa dengan mudah mencapai level ke-10. Tapi di awal, banyak waktu yang terbuang. Saat ini Wang Qianqian melihatku dengan hati-hati, sebenarnya aku sudah sangat puas bisa naik ke level ke-7. Bai Chuan, kekuatanmu begitu kuat, apakah kau benar-benar rela tidak bergabung dengan Guild Super? Menurutku kau harus berbicara langsung kepada kepala sekolah, lihat apakah kepala sekolah punya cara untuk membantumu memperjuangkannya. Jika kau bisa mengikuti ujian perekrutan Tamlan, pasti bisa memenuhi standar dengan mudah. Qianqian, kau menilai diriku cukup tinggi. Karena kau memang sangat kuat, andai aku punya separuh kekuatanmu saja sudah bisa bersenang-senang. Baik, baik, baik. Kalau begitu setelah keluar dari dungeon, aku akan bicara baik-baik dengan kepala sekolah, lihat apakah dia bisa membantuku memperjuangkan sesuatu. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan berburu monster. Melihat punggung Bai Chuan yang terus bergerak, rasa iri di mata Wang Qianqian meluap. Bai Chuan begitu kuat. Mungkin benar-benar bisa jika kepala sekolah membantu mengupayakan kesempatan. Aku juga sangat ingin pergi ke Guild Tanlang. Guild Tanlang termasuk salah satu dari 8 Guild Super. Selama bisa diterima, keluarga juga bisa ikut menetap di kota besar, belum lagi siapa yang diterima. Bagaimanapun, subsidi yang melimpah itu pasti akan membuat keluarga bisa hidup stabil di sana. Kalau begitu, adikku bisa tumbuh lebih baik, dan ibuku juga bisa istirahat dengan baik. Qianqian, masih melamun, kita bertemu monster. Baiklah, aku datang. Seperti cara membunuh monster yang klise seperti yang mereka berdua lalui, aku mengembangkan wilayahku sendiri. Dengan cepat menggunakan beban super dan paralisis super untuk membatasi monster, sedangkan Wang Qianqian, dia bisa langsung membunuh monster menggunakan kemampuan beruang amarah. Jika energi tidak cukup maka ganti dengan tombak panjang, tusuk bagian belakang monster dengan keras. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat dungeon pemula hampir ditutup dalam 48 jam, levelku mencapai 2/3 dari level 7, sementara Wang Qianqian berada di 3/4 level ke-7. Tepat pada saat 48 jam berakhir, dungeon pemula ditutup dan semua orang di dalamnya ditransmisikan keluar. Di depan formasi teleportasi dungeon, kepala administrasi pendidikan yang berwibawa, Wang Lan, melihat Bai Chuan, matanya dipenuhi keluhan. Dia sangat ingin maju dan menendangnya. Bai Chuan, akhirnya aku menunggumu. Ikut aku menemui kepala sekolah, dan Wang Qianqian juga ikut denganku. Saat Wang Lan membawa Bai Chuan dan Wang Qianqian ke hadapan kepala sekolah Zhang Yanghui, hati kepala sekolah ini akhirnya merasa lega. Bai Chuan, apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati atau membuatku marah sampai mati? Apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Aku menyuruhmu mencari universitas sastra, untuk melakukan pekerjaan lain di masa depan dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tetapi kamu tetap tidak mendengarkan nasihatku dan pergi ke dungeon pemula. Untungnya kamu keluar dengan selamat. Kamu adalah siswa Long Tengku. Sebagai kepala sekolah, tentu saja aku berharap kamu bisa terbang tinggi, tetapi profesi tersembunyimu benar-benar sulit untuk dijelaskan. Lihat, seperti dungeon pemula kali ini, kau biarkan Wang Qianqian menemanimu. Apakah ini menunda masa depannya secara tidak langsung? Wang Qianqian ada di samping, tiba-tiba mendengar kepala sekolah berbicara tentangnya. Dia buru-buru berkata, "Kepala sekolah, Anda salah paham. Mai Chuan tidak menunda saya. Aku yang menahannya. Wang Qianqian, aku juga harus bicara baik-baik denganmu. Profesi druidmu sangat bagus, potensinya tak terbatas di masa depan, tapi bagaimana bisa kau mengabaikan masa depanmu sendiri? Meskipun aku seorang kepala sekolah, beberapa hal mungkin tidak pantas aku katakan, tetapi profesi Bai Chuan sudah ditentukan. Apa gunanya membawanya hingga level 7? Padahal dirimu sendiri mungkin bisa mencapai level 10, dan mencapai level 10. Selama lulus uji coba Guild Tanlang, kamu akan diterima. Wang Qianqian, kamu bingung. Kepala sekolah, dengarkan aku. Bukan aku yang membawanya, tapi Bai Chuan yang membawaku. Kalau tidak, jangan bicara soal level 10. Aku sudah bersyukur bisa mencapai level 5 sekarang tanpa dikeluarkan dari dungeon. Di saat seperti ini, kamu masih berkata begitu. Aku mengerti sekarang, Wang Qianqian, kamu memang punya otak cinta. Aku bisa mengerti kalau kamu menyukai Bai Chuan. Tapi kamu tidak boleh membiarkan rasa suka memengaruhi masa depanmu. Kau tahu betapa sakit hatiku sekarang karenamu, kepala sekolah.
Semua yang kau katakan membuat wajahku memerah karena marah. Kepala sekolah, aku tidak suka mendengar perkataanmu. Apa maksudmu Kian-Kian adalah seorang pacar otak? Bahkan jika dia gila cinta dan menyukaiku, sepertinya aku tidak begitu buruk, kan? Bai Chuan, kamu masih punya muka untuk bicara. Lihat Wang Kian-Kian, gadis yang baik. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk mencapai 10. Ikut ujian Guild Tanlang, tapi sekarang, hanya level 7. Benar-benar tak ada harapan dengan Guild Tanlang, paham? Bayar, jika kau juga menyukainya, mengapa kau tidak mengerti bahwa ada cinta yang namanya melepaskan? Aku benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis saat ini. Baik, kepala sekolah, aku bukan anak kecil lagi. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Kebetulan, saat keluar dari dungeon sebelumnya, aku juga bilang pada Kian-Kian kalau aku perlu bantuanmu. Ini waktu yang tepat. Zhang Yang Hui tertegun sejenak, kamu perlu bantuanku. Bantuan apa? Begini, aku ingin mengikuti ujian coba Serikat Tanlang. Aku ingin diterima di Serikat Tanlang. Zhang Yang Hui seolah membatu, ternyata semua yang baru saja ia katakan. Anak ini tidak mendengarkan sepatah kata pun. Bai Chuan, aku ini hanya seorang kepala sekolah. Aku tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam urusan rekrutmen Guild Tanlang. Kau terlalu membesar-besarkanku. 402 kepala sekolah, jangan terburu-buru, aku akan tunjukkan sesuatu. Sambil bicara, aku memberinya isyarat mata. 403 Wang Kian-Kian, tutup pintu ruang istirahat. Kepala sekolah Zhang Yang Hui tampak bingung, namun mungkin teringat sesuatu. Ia segera berkata dengan serius, 404 Bai Chuan, terlepas dari keadaanmu dan Wang Kian-Kian. Level kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. 405 Guild Tanlang pasti tidak akan memberikan pengecualian untuk kalian mengikuti ujian. Jangan pernah memikirkan tentang memberi hadiah atau menyuap. Lagi pula aku tidak punya kemampuan sebesar itu untuk membantumu. 406 Kepala sekolah, Anda salah paham. Bagaimana kalau Anda lihat panel profesiku dulu? Saat aku membuka panel profesiku, 407 setelah itu, untuk waktu yang lama, ruangan istirahat itu sunyi senyap. Dan ekspresi kepala sekolah Zhang Yang Hui, dari kebingungan awal hingga kejutan terakhir. 408 tidak bisa dibilang tidak luar biasa, 2 kemampuan pendukung super. Ini adalah pendukung hebat. 409 ya Tuhan, bahkan ada 2 entry mitos. Melihat kepala sekolah begitu bersemangat, 410 aku mengangkat bahu, kepala sekolah. Menurut Anda dengan panelku saat ini, 411 mengikuti ujian Guild Tanlang ada masalah. Kepala sekolah Zhang Yang Hui mengerutkan kening, melihat saat ini saja, 412 di level yang sama. Meskipun kau tidak bisa menjadi yang terdepan, kau tetap bisa menjadi salah satu yang terbaik. Tetapi kekurangannya terlalu banyak. 413 tetapi begitu kau menjadi sasaran, kau akan mudah dikalahkan. Namun, karena kau sudah mencariku, aku sebagai kepala sekolah, akan berusaha sekuat tenaga untukmu. 414 tetapi aku juga tidak bisa menjamin keberhasilan. Selain itu, dungeon ujian Guild Tanlang adalah dungeon khusus, dengan pilihan tingkat kesulitan. 415 jika mereka setuju, dengan karakteristik profesimu, kau sepenuhnya dapat mengajak satu rekan untuk perlahan-lahan mengasah kemampuan di tingkat jurang. 416 tetapi tingkat bahayanya juga akan berlipat ganda. Mendengar itu, aku sedikit terkejut, dungeon perekrutan guild bisa mengajak rekan. 417 tingkat normal, sulit, dan mimpi buruk jelas tidak bisa. Jika memilih tingkat kesulitan tertinggi yaitu jurang, kau bisa membawa satu orang, tetapi biasanya tidak ada yang melakukannya. 418 karena itu benar-benar terlalu sulit. Namun, karena kau bisa membatasi monster, dan memberikan damage berkelanjutan, 419 jika ada rekan yang membantu, aku sungguh menyarankanmu untuk berani mencoba. Besok aku akan membereskannya untukmu. 420 setelah itu, tunggu saja kabar dariku di rumah. Merepotkan, kepala sekolah. Setelah kepala sekolah Zhang Yang Hui meninggalkan ruang istirahat, 421 Wang Kian-Kian sudah cemas. Bai Chuan, ternyata aku juga bisa ikut. 422 ya, jika pihak atas setuju, maka kau akan ikut denganku menaklukkan jurang. 423 bagaimanapun, tingkat jurang itu terdengar mengerikan, bahkan jika aku punya kemampuan membatasi, untuk memastikan semuanya aman, 424 memang harus membawa seorang rekan. Wang Kian-Kian sangat senang, jika bisa, aku akan ikut denganmu. 425 baik, sudah diputuskan. Sekarang kembalilah ke rumah, kepala sekolah, jangan khawatir. Aku akan tunjukkan sesuatu. Aku memberinya isyarat mata saat berbicara. Wang Kian-Kian menutup pintu ruang istirahat. Kepala sekolah Zhang Yang Hui tampak bingung, tetapi mungkin teringat sesuatu, ia segera berkata dengan serius. Bai Chuan, aku tidak akan membahas urusanmu dan Wang Kian-Kian secara rinci, tetapi level kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. Serikat Tanlang sama sekali tidak akan memberikan kelonggaran bagi kalian untuk mengikuti ujian coba. Jangan berpikir untuk menyogok atau mencari jalan pintas. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan sebesar itu untuk membantumu. Kepala sekolah, Anda salah paham. Coba lihat dulu panel profesiku. Saat aku membuka panel profesiku. Setelah itu, ruang istirahat hening untuk waktu yang lama. Ekspresi kepala sekolah Zhang Yang Hui berubah dari kebingungan awal menjadi keterkejutan pada akhirnya. Sungguh luar biasa,
Dua kemampuan pendukung super ini pendukung utama. Ya Tuhan, masih ada dua item mitos. Lihat betapa bersemangatnya kepala sekolah. Aku mengangkat bahu. Kepala sekolah, menurutmu bagaimana penampilanku sekarang? Apakah ada masalah dengan ujian asosiasi Tanlang? Kepala sekolah Zhang Yang Hui mengerutkan kening, hanya melihat sekarang. Di antara tingkat yang sama, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi yang terdepan, kamu bisa menjadi salah satu yang teratas, tetapi kekuranganmu terlalu banyak. Begitu kamu menjadi sasaran, kamu akan mudah dikalahkan. Tetapi karena kamu mencariku, sebagai kepala sekolah, aku akan mencoba yang terbaik untukmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan reputasiku. Tapi aku juga tidak bisa menjamin keberhasilan. Selain itu, penjara bawah tanah uji coba persekutuan Tanlang adalah penjara bawah tanah khusus, dengan pilihan tingkat kesulitan. Jika pihak sana setuju, dengan karakteristik profesimu, kamu benar-benar bisa membawa satu rekan satu tim untuk perlahan-lahan menerobos kesulitan jurang. Namun, koefisien bahaya yang sesuai juga akan berlipat ganda. Mendengar ini, aku sedikit terkejut, apakah penjara bawah tanah perekrutan persekutuan bisa membawa rekan satu tim? Tingkat normal, sulit, dan mimpi buruk jelas tidak bisa. Jika memilih jurang terdalam dengan kesulitan tertinggi, boleh membawa satu, tapi pada umumnya tidak ada yang melakukan itu. Karena sangat sulit. Namun, karena kamu bisa membatasi monster, dan memberikan kerusakan berkelanjutan. Jika ada rekan yang membantu, saya benar-benar menyarankanmu untuk berani. Besok saya akan mencobanya untukmu. Kamu tunggu kabar dariku di rumah nanti. Merepotkan, Pak Kepala Sekolah. Setelah Kepala Sekolah Zhang Yang Hui meninggalkan ruang istirahat, Wang Qianqian sudah cemas. Baik Cuan, ternyata aku juga bisa ikut ya? Ya, jika atasan setuju, maka kamu akan ikut aku bertarung di jurang terdalam. Bagaimanapun, tingkat kesulitan jurang terdalam saja sudah terdengar mengerikan. Meskipun aku punya kemampuan membatasi, demi keamanan mutlak, memang harus mencari rekan satu tim. Wang Qianqian sangat senang. Jika bisa, aku akan ikut denganmu. Baik, sudah diputuskan. Sekarang pulang saja dan istirahat yang baik. Melihat Bai Chuan hampir melangkah keluar, Wang Qianqian tiba-tiba teringat sesuatu. Bai Chuan, jika pihak atas tidak setuju, persekutuan mana yang akan kamu tuju? Belum terpikir, nanti aku akan berkonsultasi dengan sekolah dulu. Kalau begitu, bolehkah aku pergi ke persekutuan yang sama denganmu nanti? Aku ingin bersamamu. Tentu saja. Jika kamu keberatan, lupakan saja. Mengapa aku harus keberatan? Jadi, kamu setuju? Bagus sekali. Mungkin menyadari dirinya terlalu bersemangat, wajah cantik Wang Qianqian kemudian tidak bisa menahan diri untuk memerah. Sudah larut, aku juga harus segera kembali. Melihat Wang Qianqian pergi, melihat punggungnya yang anggun, aku tak bisa menahan diri untuk berkata dalam hati, gadis ini. Dia bahkan bertanya apakah aku keberatan jika kami bersama. Sebagai pria normal, apa yang perlu aku keberatan? Jika dipikir-pikir, bersama Wang Qianqian, dalam situasi di mana dia bisa mengambil sesuka hati. Laki-laki manapun akan kecanduan, kan? Saat aku memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar suara merdu di sampingku. Sungguh gadis yang lembut dan cantik. Sayang, dia sudah pergi jauh. Masih terpaku pada punggung orang lain, ya. Aku tersadar tiba-tiba. Yo Wei. Saat itu, sudut bibir Chu Yo Wei masih menunjukkan sedikit rasa kesal. Pantas saja teleponku tidak diangkat, pesanku tidak dibalas. Ternyata sibuk pacaran. Yo Wei, kamu salah paham. Aku dan Wang Qianqian bertemu di tengah jalan. Hanya saja kami bergaul dengan sangat baik secara kebetulan. Chu Yo Wei tertawa kecil. Ya, sangat baik. Kami sudah janji akan pergi ke guild yang sama nanti. Aku merentangkan tangan. Kamu tidak akan percaya meskipun aku memberitahumu.